buat dokumentasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Ketemu lagi di pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7. Jadi kita tinggal 2 kali lagi pertemuan, 7 sama 8. Kebetulan 7 dan 8 ini unit kompetensinya masing-masing satu-satu. Gitu. Ya, satu. Hari ini kita mau bicara tentang penyusunan PP dan PKB. Ya, PP dan PKB. Nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas unit kompetensi tentang membangun komunikasi organisasi. Pengalaman yang udah-udah karena hanya satu unit kompetensi, kita waktunya leluasa. Kalau yang kemarin kan 2 unit, jadi harus banyak. Maka dari itu, karena kita punya waktu agak leluasa, saya ingin memastikan bahwa persiapan Bapak Ibu, khususnya portofolionya, sudah oke. Kemarin saya udah kasih ya, komen-komen dan penilaian. Kalau yang udah memenuhi syarat udah dikasih angka 100. Kalau yang ada kekurangan, saya nggak belum dulu kasih nilai, aja saya kasih ini aja masukan, misalnya tambahkan ini, tambahkan itu. Ya. Tapi kayaknya ada juga yang belum ini ya, posting gitu. Ini add portfolio. Nah, yang pertama kita kan unit kompetensi yang pertama kali dalam pertemuan awal itu kita bicara SOP ya, SOP manajemen SDM. Kemudian mengenai menyusun grading jabatan. Ya. Jadi di dalam menyusun SOP manajemen SDM ini, eh, saya menugaskan setidaknya ada 4 SOP ya sebagai portofolio. Ya sebenarnya kalau SOP mah banyak dari ujung ke ujung kan, dari mulai perencanaan SDM sampai ke PHK gitu. Ya. Nah, kemarin itu saya minta Anda siapkan pertama adalah SOP tentang rekrutmen, kemudian tentang pelatihan, kemudian tentang payroll, pengupahan, kemudian tentang tindakan disiplin, ya, disiplin karyawan. 4. Ya, kenapa saya pilih yang ini? Karena untuk ukuran perusahaan yang kecil maupun besar maupun menengah, saya pikir 4 prosedur ini pasti dibutuhkan. Betul nggak? Merekrut itu kan nggak mungkin nggak butuh karena pasti kan perusahaan butuh orang, betul nggak? Pasti pasti harus merekrut ya dan harus merekrut dengan baik dan benar kan dan harus jelas aturan mainnya. Ya. Kedua, pelatihan. Ya, pelatihan itu kan untuk memastikan karyawan kita punya skill yang dibutuhkan. Ya. Dan sebagaimana saya pernah sampaikan untuk perusahaan yang sudah menerapkan ISO 9000 sebenarnya sudah punya pasti yang namanya SOP rekrutmen dan pelatihan itu pasti karena oleh oleh ISO 9000 diwajibkan itu. Kalau nggak ada itu nggak akan lulus sertifikasinya, ya kan? Nggak akan dikasih sertifikat ISO-nya gitu. Ya. Kemudian kenapa pengupahan saya anggap penting gitu? Karena pengupahan itu kalau bagi perusahaan itu perputaran uangnya gede banget di situ, ya. Saya kira di luar kalau kayak di garment itu kan yang pertama paling besar itu kan pembelian bahan ya kain kayak gitu. Kedua setelah kain itu adalah tenaga kerja, ya. Karena padat karya kan. Maka dari itu aturan mainnya harus harus benar-benar pasti ya terukur dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan disiplin. Karena biasanya ini kan memang sumber masalah. Kalau kita bisa ngurusin SDM itu kan yaitu SDM yang tidak patuh, ya, tidak mengikuti regulasi yang ada, ya, itu harus ada tindakan. Jadi makanya kenapa 4 itu yang saya pikir minimal harus merupakan keterwakilan kalau kita bicara pengelolaan SDM. Kemudian yang kedua bicara unit kompetensi menyusun grading jabatan. Menyusun grading jabatan itu sebenarnya isinya adalah evaluasi jabatan. Jadi di dalam unit kompetensi menyusun grading jabatan itu kita belum bicara struktur skala upah, ya belum ya. Kita baru bicara evaluasi jabatan. Sehingga jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur kita
itu ada value-nya dalam artian misalnya poin atau skor, ya, atau misalnya klasifikasi, ya, atau bisa kita urut ranking. Kalau misalnya pakai poin seperti contoh yang saya sampaikan kemarin, itu tinggal kita bikin grouping, ya, rentang sekian sampai sekian itu masuknya ke eh, grade berapa, ya, atau golongan berapa, ya. Kalau di tempat saya itu sampai golongan 13. 13 itu presiden direktur. Ya. Tapi yang kita buka, yang ada angkanya di struktur skala upah ini itu hanya sampai level asisten, asisten kepala biro atau kepala unit. Ya, ya, selebih itu ya itu direksi lah, yang punya kewenangan. Nah, jadi sebenarnya makanya kemarin saya minta itu tolong bikin satu simulasi atau contoh, lakukanlah job evaluation dalam kurung job grading, satu untuk jabatan struktural, satu untuk jabatan fungsional. Ya. Syukur-syukur udah dibikin semua sehingga udah ketemu tuh semua jabatan-jabatan yang ada dalam struktur itu sudah bisa di grouping. Yang masuk golongan satu apa, golongan dua apa, dan seterusnya. Ya, saya lihat sih kemarin sudah cukup banyak sih yang semua jabatan yang ada di perusahaan itu sudah dibikin grouping ke dalam golongan-golongan. Jadi kalau udah nyampe situ, sebenarnya grading jabatannya udah selesai. Tinggal yang berikutnya kan masuk ke pertemuan berikutnya yaitu menyusun sistem remunerasi. Ya. Nah, menyusun sistem remunerasi itu terbagi dua. Pertama adalah mengatur dan menetapkan mengenai komponen upah dan komponen non upah apa saja. Ya, tapi kalau ini kan sebenarnya nggak perlu pusing. Karena apa? Sekalipun belum punya SK yang namanya SK khusus mengatur komponen, ya, saya kira slip upah ada dong. Betul nggak? Ya tinggal dilihat aja slip upah kita itu sudah mencerminkan sebenarnya komponennya kayak apa. Paling di luar itu yang termasuk non upah misalnya THR, mungkin ada slip sendiri, ya. Insentif, komisi, bonus itu mungkin ada slip sendiri. Berarti sudah selesai. Ya. Jadi portofolionya adalah SK tentang pengaturan komponen upah dan non upah, dan itu bisa dilengkapi dengan slip upah. Ya. Nah, berikutnya adalah menyusun struktur skala upah. Ya, dan aturan mainnya sebenarnya sudah jelas karena ada peraturan Menteri nomor 1 tahun 2017. Jadi kitab sucinya itu. Gitu. Udah dikasih itu sama Menteri itu. Nih cara bikinnya kayak gini. Gitu. Nah, udah ada ya di peraturan Menteri nomor 1 tahun 2017. Tapi itu tidak wajib mutlak harus ngikutin itu. Ya kalau kita punya metode yang sedikit berbeda sih boleh-boleh aja. Yang penting struktur skala upahnya tabelnya jadi gitu. Nah, bedanya apa sih grading sama struktur skala upah? Bedanya adalah kalau grading itu kan hanya pengelompokan, klasifikasi, mungkin di situ ada rentang skor, kemudian ada daftar jabatannya apa. Cukup sampai situ. Nah, kalau menyusun struktur skala upah itu tinggal dilanjutkan. Tambah 3 kolom di sebelah kanan itu. Jadi gini ilustrasinya. Pertama itu adalah golongan ya. Tuh 2, 3, 4 sampai berapa? 13, sampai 17 silakan. Ya. Kolom kedua adalah bisa dimasukkan skor atau rentang kalau pakai poin. Ya. Tapi kalau nggak pakai sistem poin ya nggak apa-apa juga sih. Hanya sekedar klasifikasi aja kan gitu boleh. Ya. Misalnya klasifikasi skill ada low skill, semi skill dan skill kan itu kualitatif, nggak ada angka, betul nggak? Ya, ya tinggal masukin yang masuk low skill jobnya apa, yang masuk semi skill apa, yang masuk skill apa, tinggal diisi dengan daftar jabatannya apa. Nah cukup sampai situ gitu ya kalau grading jabatan. Kalau mau selesaikan dengan struktur skala upah kita lanjutkan tambah 3 kolom di sebelah kanan. Kolom yang pertama adalah upah terendah berapa ya untuk kelompok golongan itu. Ya. Kolom berikutnya yang kedua adalah midpoint. Midpoint itu upah tengah, ya upah rata-rata, upah tengah, ya upah moderatnya berapa. Dan yang ketiga adalah upah tertinggi pada grade itu. Ya, ya nanti ketemu tentangnya berapa persen itu kan tergantung policy kita. Ya. Lazimnya
upah terendah itu, misalnya golongan 1 terendah itu lazimnya kita pakai angka upah minimum. Ya. Kalau di saya pakainya 100% upah minimum. Ada juga yang pakai 75%, boleh aja. Cuma yang 25%-nya harus ada. Misalnya apa? Tunjangan apa? Tunjangan tetap. Nah, kan regulasinya begitu kan. Upah maksimumnya di dalam grade itu, ya, di dalam skala itu, ya, tergantung policy perusahaan. Nah, itu saya review sedikit. Nah, sekarang saya buka konsultasi dan diskusi tentang pemantapan portofolio kita untuk 2 kali pertemuan sebelumnya. Silakan, ada yang mau bertanya, boleh. Langsung aja ya, voice. Silakan, Mas Andi. Saya kan kemarin ada komen dari Pak Dadang. Untuk hasil evaluasi jabatan, mohon dibuatkan penerapannya untuk 1 job struktural dan 1 job fungsional. Nah, ini apakah tadi yang disampaikan Pak Dadang begini nih? Golongan, kalau di tempat saya kan golongan 1, A sampai F. Kemudian golongan 2, 1, A sampai F. Kemudian golongan 3, A sampai F. Baru golongan keempat atas itu cuma 4, 5, sampai 6. Nah, di situ di golongan 1 itu operator sampai group leader. Baru di golongan 2 itu foreman sampai sampai senior staff. Lalu di golongan 3 itu supervisor sampai asisten manajer. Golongan keempat manajer dan golongan kelima itu sudah direksi. Apakah yang dimaksud seperti itu, Pak? Ya, itu sudah merupakan job grading gitu. Ya, artinya sudah jadi sebenarnya. Nah, yang dimaksud bikin ya simulasi itu adalah proses menuju tabel itu, ya kan? Kecuali kalau bikin tabelnya pakai jalur cepat itu, penerawangan, nah udah masukin gini-gini, gitu ya. Tapi kalau kita mau, Kriterianya, Pak. ya, ya, Apakah kriterianya? ya, kriterianya itu kan kita menggunakan metode evaluasi jabatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan kuesioner yang kemarin saya berikan sebagai contoh. Itu alat bantunya. Betul. Kalau kita mau menggunakan secara kuantitatif. Ya. Kalau mau Hmm. cepat ya kualitatif, yaitu dengan sistem ranking dan klasifikasi. Itu kan dua metode evaluasi jabatan yang paling sederhana. Yang pertama sistem ranking, yang kedua sistem klasifikasi. Kalau ranking itu kan tinggal diurut saja. Yang tertinggi misalnya direktur, yang terendah office boy. Tinggal diisi di tengah-tengah itu apa gitu. Jabatan apa saja di antara direktur dan office boy. Apa? Susun ranking. Tapi kalau di perusahaan kita itu jumlah jabatannya banyak, berarti susunan Hmm. ranking itu akan panjang. Betul Betul. nggak? Misalnya Iya, tempat betul. Bapak punya 200 jabatan, kebayang kan? Harus mengurut nomor 1 Hmm. sampai nomor 200. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah menyusun ranking itu, masih perlu nggak dikelompokkan? Masih perlu kan? Kalau nggak kan Hmm. jadinya grade-nya jadi 200 grade. Betul. Kan nggak mungkin. Iya, iya. Ya, Betul, betul. maka kita mungkin bikin Kalau pengelompokan. kalau di tempat saya kan syarat untuk grading itu di masa kerja, Pak. Sama kalau memang dia menduduki jabatan, barulah kemudian dia sesuai grade jabatannya. Tapi kalau di kalangan operator ke bawah, itu bicaranya di masa kerja, Pak. Gimana, Pak, itu kira-kira? Ya itu sih nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Tinggal begini, Hmm. mengakomodir masa kerja itu, ya kita mau bikin tunjangan masa kerja tersendiri, komponen baru, ya, Hmm. atau mau dimasukkan dalam rentang.
Misalnya begini, office boy 0 tahun dengan office boy 10 tahun. Tetap aja kan office boy. Betul? Iya, Mau berapa betul. tahun pun kerjanya. Dia Iya. grade 1. Untuk membedakan antara orang lama orang baru, kita memerlukan rentang. Betul? Misalnya Iya, betul. rentang antara 3 juta sampai 4 juta. 3 juta itu yang baru masuk, 4 juta itu yang udah 10 tahun. Ya, yang 5 tahun mungkin 3,5 juta. Itu yang saya maksud upah terendah, midpoint, dan upah tertinggi di dalam satu golongan. Gitu maksudnya. Baik, Ya baik, kan? baik. Jadi bisa masa kerja itu dan senioritas ataupun tingkat kompetensi bisa diakomodir dengan posisi dia pada rentang tersebut. Hmm. Gitu. Ya kan? Siap, siap, Pak. Oke, Pak. Bisa diakomodir di situ. Ada juga yang menggunakannya misalnya kalau rentang itu misalnya hanya untuk skill level atau kompetensi level. Untuk masa kerjanya dipisahkan tersendiri ada. Bikin komponen baru namanya tunjangan masa kerja. Misalnya setiap 1 tahun dikasih berapa? 10.000, 20.000. Tapi mungkin berhenti di masa kerja tertentu. Gitu. Ya. Kalau nggak di stop, nanti ada operator fotokopi gajinya sama dengan manajer. Karena dia operator fotokopi sudah 30 tahun kerjanya. Kan jangan sampai konyol kayak gitu. Gitu. Iya, iya. Ya Baik, enggak? baik. Ya, jadi Baik. tetap satu tentang itu diperlukan. Nah, Hmm. kuesioner yang kemarin saya share ke Anda semua itu hanya satu contoh aja. Jadi kalau kita mau menggunakan sistem poin, maka untuk menentukan satu job itu masuknya skor berapa dan grade berapa, alat bantunya itu gitu. Kalau Hmm. kita Iya. menggunakan metode poin. Tapi Hmm. kalau kita menggunakan metode ranking dan klasifikasi, Bapak Ibu nggak butuh itu formulir itu. Mungkin formulirnya Iya. lebih sederhana. Gitu. Apalagi ranking, cuma disuruh mengurut saja. Menyusun dari mulai direktur sampai dengan terendah office boy itu di tengah-tengah itu jabatan apa saja. Ya. Ranking itu hanya bisa ya dan cocok untuk perusahaan kecil yang karyawannya mungkin cuma 10 orang, 20 orang gitu. Ya. Lalu kalau perusahaannya udah gede dan jabatannya sangat beragam, ya, ya, perlu satu satu metode yang lebih valid lah intinya. Karena misi dari job evaluation itu yang utama itu adalah bagaimana memastikan equal pay for equal job, memastikan bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama bobotnya itu sebenarnya misi utamanya. Ya. Nah, untuk mencapai misi itu perlu alat bantu, di antaranya metode-metode tadi, ya, atau instrumen-instrumen yang mendukung metode itu, ya, dari mulai tabel klasifikasi misalnya, tabel ranking, misalnya, perbandingan faktor atau yang kemarin saya berikan contoh yang tergolong ya katanya paling kompleks gitu ya, yaitu sistem poin gitu, ya, yang kemarin saya sampaikan. Gitu maksudnya. Siap. Satu lagi, Pak. Itu nanti di Ya, silakan. pas pas asesmen itu belum punya gambaran, Pak. Apakah memang ditanya atau kita hanya menunjukkan portofolio? Gambarannya seperti apa sih, Pak? Pas nanti asesmen. Kalau portofolio biasanya itu kita diminta lah upload duluan. Iya. Jadi tugas-tugas yang kami berikan itu nanti harus diupload ke dalam sistem Iya. mereka. Gitu. Jadi Iya. portofolio jalan duluan. Nah, mereka akan menelaah portofolio itu. Setelah itu kita nanti ada semacam wawancara ya atau ujian lisan. Ada juga yang meminta kita bikin presentasi pendek ada ya. Angkatan-angkatan yang dulu itu kombinasi tiga itu. Ya, pertama ya kita harus upload dulu tuh tugas-tugas yang dari mentor itu diupload semua. Ya, nanti kan dicek sama asesor ini udah memadai atau tidak. Setelah itu kalau yang dulu ya asesor minta kita bikin presentasi singkat lah berapa slide gitu. Misalnya tentang unit kompetensi tertentu. Setelah itu ada wawancara.
Tapi presentasi itu bisa pakai, bisa enggak. Ya. Kalau upload portofolio sudah pasti, sudah wawancara pasti. atau tes lisan sudah pasti. Ada Iya. juga yang pakai tes tulis, ada. Kalau yang saya alami, saya waktu setahun yang lalu ya, saya ngambil level GM, ya, level 7. Dan itu tidak online, itu offline itu. Saya di Bekasi itu. Rumah saya kan di Bandung, saya ke Bekasi. Ujian di sana di tempat dia, di LSP-nya. Uh, ya sebelumnya saya diminta mengupload semua portofolio, masuk semua ke sistem mereka. Setelah itu tinggal saya diminta menjelaskan. Ya tatap muka begini. Ada 2 orang asesor, situ saya jelaskan. Ya. Makan waktu berapa lah, 2 jam paling. Siap, siap. Iya, jam 9 sampai jam 11 lah kalau yang saya. Nah, hari ini saya punya 3 orang staf juga uji kompetensi untuk level supervisor di Bandung sini. Offline, BIMTEK sehari, supervisor kan cuma 5 kompetensi. Kalau kita kan 15, supervisor cuma 5. Itu tadi, ya dia upload semua portofolionya. Setelah itu ada ujian tulis. Berapa soal? Essay. Ujian tulis, terus ada Nah, wawancara atau tes. nah, Gitu aja ya. sih. Alhamdulillah semuanya lulus. 3 orang itu. Itu Ya, tapi saya yang didampingi capek harus Pak backup Dadang mereka. sama Pak. Gimana? Itu nanti didampingi Pak Dadang sama Pak Trit atau lepas kunci gitu. Oh, udah kayak rental mobil. Rental kunci. Kalau bawa supir lebih mahal. Bawa supir lebih mahal, lebih murah lepas kunci gitu ya. Asal balik lagi aja mobilnya. Siap, siap, Pak. Ya, sebenarnya kan ada aturan sebenarnya. Jadi antara mentor dengan asesor itu harus orang yang berbeda. Nggak boleh orang yang sama. Kalau nggak kan itu pelanggaran gitu kan. Ya kan? Siap, siap. Sekalipun kadang-kadang itu dari lembaga yang sama, tapi orangnya harus beda. Itu anak buah saya yang 3 orang tuh hari ini dinyatakan lulus. Itu ternyata mentornya dan asesornya di lembaga yang sama, tapi orangnya beda. Orangnya beda. Kalau kita di TUW ya saya dengan Patri hanya bertindak sebagai mentor. Dan kita bukan asesor. Asesornya ya beda lagi. Saya juga malah nggak kenal siapa asesor. Ya kan? Kadang juga ganti-ganti kan orang. Oke, Jadi siap, Pak. kayaknya kita Terima lebih kasih, Pak. inilah. Harus siap, Pak. Harus siap. Makanya sebenarnya Oke, kita Pak. agak-agak cerewet soal portofolio itu, karena yang sering saya sampaikan bahwa uji kompetensi di Indonesia ya, yang dinaungi BNSP ini, basisnya portofolio, basis knowledge. Kalau basis knowledge kan ujian semester di kampus. Ya, itu basis knowledge. Ya kan? Belum pernah praktek pun yang penting bisa jawab, ya lulus. Gitu. Ya nggak? Kan Anda ujian semester nggak diminta. Enggak kan? Hmm. Ya, mau diminta portofolio gimana kan belum pernah jadi manajer HRD. Ya nggak? Makanya kadang kalau Betul. kalau kita nih memfasilitasi dosen misalnya, ya, akademisi ya, yang mau ambil sertifikasi ini, bingung itu di portofolio. Bisa jadi mereka ngajar mata kuliah ini ya, belasan tahun gitu ya. Tapi mereka sangat sedikit portofolio. Kecuali kalau mereka jadi konsultan, masih mending. Kalau jadi konsultan kan banyak kerjaan yang dengan perusahaan klien, betul nggak? Nah, itu bisa dipakai. Betul, Pak. Tapi bagaimanapun bukan eksekutor. Eh, Bukan Hmm. kuncen pabrik istilahnya. Siap. Kalau saya kan kuncen pabrik, saya. Ya kan? Ada apa-apa dengan Betul, pabrik, Pak. dengan karyawan, saya yang mesti beresin. Bedanya begitu. Kalau konsultan kan cuma ngasih nasihat. Oh ya diginiin, diginiin, diginiin. Iya. Paling ringan sih menjadi dosen dan konsultan sebenarnya. Kalau jadi eksekutor kan harus sampai ending, sampai tuntas, betul nggak penanganan?
Betul, Pak. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Andi. Silakan yang lain boleh tanya. Jangan sungkan-sungkan. Biar mantap. Silakan. Ya, Bu Katrin silakan, Bu. Selamat malam Pak Dadang. Malam. Pak, saya kemarin kan waktu pembahasan Suaranya kurang tentang ini ya. sistem. Oh, Nah, nah. Udah sekarang bagus. sudah Pak. Oh, oke. Udah. Nah, waktu kita pembahasan tentang sistem remunerisasi kemarin ada sedikit sih pembahasan tentang benchmark ya Pak. Nah, Benchmark. kalau kalau kan kalau kita lihat yang di eh, online di internet gitu kan, kita kan bisa ambil benchmark dari perusahaan-perusahaan yang memang banyak ada di Google gitu Pak. Cuman yang saya mau diskusikan ke Bapak, apakah patokan untuk kan satu organisasi dengan organisasi lain pasti beda karena kita bicara sales revenue-nya juga beda. Kalau kita compare dengan perusahaan sejenis pasti bisa. Cuman kan mereka juga kan pasti lihat sales dan revenue-nya. Nah, patokan kita untuk supaya kita mengetahui bahwa gaji di kantor kita sudah sesuai dengan yang ada di luar, itu kan alat ukurnya benchmark nih Pak. Cuman seberapa besar gitu loh yang harus kita lakukan supaya karyawan kita itu selalu compare gitu loh Pak sebetulnya di kantor saya ini. Jadi perusahaan ini gitu loh. Nah, akhirnya kita coba bikin benchmark gitu loh. Nah, kalau ternyata ada selisih yang cukup besar dengan di luar, apakah saya penghitungan sistem remunerasinya berkaitan dengan yang upah sundulan gitu atau gimana ya Pak? Enggak juga. Upah sundulan tuh biasanya muncul persoalannya, ya. Kalau misalnya ada UMK baru. 1 Januari kan upah minimum selalu naik. Kalau kita upah terendahnya memang adalah upah minimum, mau nggak mau itu bakal muncul persoalan sundulan. Betul nggak? Tapi kalau misalnya kita upah terendahnya udah jauh lebih tinggi daripada upah minimum, kayak saya kira nggak masalah. Toh normatifnya udah terpenuhi. Betul nggak? Ya. Nah, soal benchmark atau salary survey, ya, salary survey atau benchmark itu, sebenarnya kepentingannya adalah untuk eh, positioning, untuk meraih competitiveness, ya. Jadi intinya begini, kita tuh bayar upah ke karyawan, ya, jangan kerendahan, jangan lebih rendah dari harga pasar, rata-rata pasar, minimal sama deh dengan rata-rata pasar. Ya, itu menunjukkan posisi kita cukup kompetitif. Gitu. Syukur-syukur bisa di atas rata-rata pasar. Gitu. Tapi sebenarnya juga nggak jaminan bahwa seluruh karyawan itu 100% betah, nggak juga. Gitu kan? Ya, yang membuat karyawan betah itu kan bukan cuma upah, ya kan? Ada ada faktor lain, ya. Jadi bukan hanya sifatnya finansial dan material, tapi juga ada hal-hal yang non finansial, yang mungkin bisa menahan karyawan itu untuk tidak cari perusahaan lain kan. Jadi kalau kaitan dengan benchmark atau banding-banding posisi kita dengan rata-rata pasar, itu sebenarnya kepentingannya adalah untuk mewujudkan upah yang kompetitif, ya, berdaya saing, sehingga tidak selalu membuat karyawan kita kepikiran terus pengen pindah. Itu sih sebenarnya, ya, bukan ya. Ya Pak, sama Ya, mungkin sedikit di luar topik Pak. ya. Saya lagi eh, berpikir untuk apakah ada jumlah persentase untuk posisi karyawan gini loh Pak. Maksudnya eh, satu organisasi berapa persen sih yang wajib untuk posisi karyawan tetap atau alidaya itu loh Pak. Oh, Apakah ada komponen persentasenya Pak? nggak ada aturan. Baik Pak, makasih Pak. Rujukannya cuma gini aja deh, gini aja. Kalau bicara kita mau mengoutsourcing, syaratnya cuma satu. Pekerjaan itu bukan pekerjaan pokok perusahaan, bukan core process.
Jadi sifatnya supporting, itu boleh di outsource. Ya, itu kalau bicara outsource. Kalau bicara kontrak PKWT, syaratnya itu cuma satu. Pekerjaan itu sifatnya sementara enggak dan tidak terus-menerus. Kalau tidak terpenuhi ya, syarat itu, mau nggak mau harus karyawan tetap. Yang penting kita harus punya legitimasi atau justifikasi lah ya. Kayak di tempat saya. Kenapa itu tukang jahit sama sales promotion di toko itu kontrak? Justifikasi kita adalah bahwa kita berdasarkan kerja berdasarkan order. Orang di sana kan nanya, mana ordernya? Nah ini, toko minta sekian ribu potong, kita kerja berdasarkan order ini. Kalau udah nggak ada order, kita bubar. Ya, maksudnya adalah untuk meyakinkan pengawas bahwa pekerjaan yang orang-orangnya kita kontrak itu memang pekerjaannya itu sifatnya tidak terus-menerus, bersifat sementara atau musiman. Karena itu syarat utama. Terus misalnya kenapa security itu Anda ngambil outsourcing? Lah, security kan fungsi pendukung. Ya, atau supir, itu fungsi pendukung. Boleh. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu itu, saya nggak nemu dasar hukum mengenai kalkulasi persentase itu nggak ada. Yang ada adalah syarat boleh di outsourcing apa, gitu kan? Syarat boleh kontrak apa? Ya, itu yang tadi saya jelaskan. Ya, nanti yang lainnya ada ketentuan mengenai durasi. Ya, durasi. Wah ini lagi gaduh nih, lagi Persib main sama Madura ini. Kedengaran nggak ke situ? Kedengaran? Enggak ya? Ya syukur deh kalau enggak. Enggak, Karena Kak, aman. di halaman masjid dekat saya itu mereka nonton rame-rame itu pakai ini LCD proyektor. Kalau saya mah nggak doyan nih sepak bola. Ini juga yang ada di sini kayaknya nggak doyan sepak bola nih. Kalau nggak pasti absen nih. Mbak Brenda silakan. Iya Pak, mau bertanya sedikit bertanya Pak. Jadi Ya. pengalaman di tempat saya kerja sih, karena kan memang kalau di tempat saya kerja yang sekarang itu kan nggak di HR ya Pak ya. Em, tapi ada satu pertanyaan tentang SOP Pak, Hmm. tentang SOP lebih tepatnya ke SOP upah dan tunjangan. Seberapa konfidensial sih Pak sebenarnya kalau untuk SOP ya? Yang setahu saya kan kalau di tempat saya dulu SOP itu secara kalau dibuat secara general itu kan memang untuk diperuntukkan untuk karyawan untuk bisa belajar dan memahami tentang aturan perusahaan. Nah, seberapa konfidensial sih Pak sebenarnya untuk karyawan itu boleh mengetahui secara general walaupun memang tidak sedetail harus tahu tentang SSU gitu ya Pak. Karena di tempat saya Hmm. tuh yang sekarang prosedur mengenai upah tunjangan itu tidak ada. Kemudian kayak internal memo yang kita bikin portofolionya itu eh, tentang kenaikan upah sekian persen atau berapa persentase yang mengikuti UMK dari pemerintah pun juga tidak ada. Memang seberapa konfidensial upah dan tunjangan itu bisa diketahui oleh karyawan gitu. Seberapa skupnya itu seberapa lebar dan atau seberapa kecil gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya mengenai struktur skala upah itu ya memang ada wajib disosialisasikan. Namun makna sosialisasi itu, dan itu ada tertulis ya, letter luck. Artinya bukan dia harus dikasih tahu ujung ke ujung, bukan. Yang wajib dan harus diberikan tahu ke yang bersangkutan itu adalah yang menyangkut posisi dia di grade berapa. Jadi kalau ada misalnya karyawan grade 3, misalnya supervisor gitu misalnya ya. Ya kasih tahu aja, kamu ada di grade 3, rentangnya sekian sampai sekian, tunjangan jabatannya sekian, tunjangan lain-lainnya ini. Udah, itu aja. Ya. Kecuali kalau kita memang sudah menganut manajemen terbuka. Ya, saya ambil contoh nih, adik saya di BCA ya, ada PKB-nya tuh.
Di PKB-nya itu udah dibuka itu struktur skala upahnya. Teller berapa, kepala cabang berapa, kepala cabang berapa, kepala cabang utama. Nah, tapi kalau kepala cabang utama mah nggak dikeluarin. Hanya sampai level kepala cabang aja. Ya, jadi sampai level menengah dibuka tuh di PKB-nya. Ya, dibuka. Jadi dia sudah transparan. PKB-nya itu dimasukkan, struktur skala upahnya dimasukkan di dalam perjanjian kerja bersama. Tapi hanya sampai level menengah. Menengah ke atas itu nggak ditampilkan, itu kewenangan direksi, itu muncul di dalam SK tersendiri. Gitu. Ya. Tapi kalau kita merujuk aturan, yang wajib diberitahukan itu bukan seluruh yang ada di perusahaan kita itu diberitahu ke semua karyawan, tidak. Yang wajib diberitahukan itu yang menyangkut yang bersangkutan saja. Misalnya, eh, misalnya Mbak Wina, misalnya masuk grade 3, jadi ya saya sebagai manajer HRD atau wakil perusahaan hanya memberitahu Mbak Wina itu ada di grade 3 tentang gajinya atau upahnya dari sekian sampai sekian. Nah, dan tunjangan jabatannya misalnya sekian. Tunjangan lain-lain apa yang bersangkutan atau berkaitan dengan pekerjaan Mbak Wina. Itu cukup. Gitu. Ya. Jadi dia, kalau dia kepo pengen tahu yang punya temannya, ya nggak usah dilayani. Nggak ada kewajiban. Buat perusahaan untuk ngasih tahu. Misalnya, kalau teman saya grade berapa? Nggak ada kewajiban untuk ngasih tahu. Kalau mau tahu, itu tanya aja sendiri sama orangnya. Gitu. Gitu, Mbak Brenda, ada hal lain silakan. Yang lain udah oke. Kalau yang udah dapat nilai 100 dua-duanya kayaknya udah oke lah. Ya. Tapi kalau yang udah saya komen tapi belum direspon, belum diperbaiki, ya perbaiki dulu. Malah kayaknya ada yang belum posting ya, ada yang belum upload tuh. Ya harus harus dikejar gitu. Ya. Jangan sampai nanti problem di asesor nanti. Ini kenapa nggak ada portofolionya? Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan tentang topik yang kemarin, saya sekarang akan kasih storytelling dulu ya, overview ya, tentang unit kompetensi menyusun peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Disingkat PP dan PKB. Ya. Nah, PP dan PKB itu adalah sarana hubungan industrial yang penting. Ya. Bahkan disebutkan di dalam undang-undang. Selain sarana-sarana yang lain, seperti serikat pekerja, ya, kemudian lembaga kerjasama bipartit, tripartit, ya, lembaga penyelesaian perselisihan disebutkan di antaranya sarana hubungan industrial itu ada yang namanya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. PPPKB itu selalu disebutnya satu paket PP dan atau PKB. Kenapa? Karena pada dasarnya isinya sama. Isinya sama. Apa sih isinya? Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Ya. Kemudian tata tertib kerja dan syarat kerja. Ya. Itu intinya. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, tata tertib kerja, ya mengenai disiplin, ya harus bagaimana gitu. Dan syarat kerja. Isinya cuma itu. Nah, kalau bicara hak dan kewajiban kan ada dua kategori. Ada yang sifatnya normatif, ada yang tidak normatif. Kalau normatif itu ya analoginya fardu ain gitu, ya. Apa sih contohnya yang normatif itu? Misalnya upah minimum, upah lembur, BPJS, baik BPJS ketenagakerjaan atau jam sostek maupun BPJS kesehatan. Ya. Terus apa lagi? Istirahat kerja dan cuti-cuti, tunjangan hari raya, upah selama sakit, apalagi
kompensasi PHK, ya, kompensasi PKWT, itu masuk yang hukumnya wajib, normatif disebut. Di luar yang normatif, ya, analoginya yang sunnah gitu, ya. Di luar yang normatif, apalagi itu memang belum diatur oleh peraturan perundangan, itu kita mesti bikin sendiri, sepakati sendiri, ya, di internal kita kalau mau bikin PKB. Itulah yang disebut dengan istilah syarat kerja. Jadi nanti jangan salah jawab ya. Kalau kita lagi diskusi dalam konteks hubungan industrial dan ketenagakerjaan, kalau Anda ditanya, apa sih yang dimaksud dengan syarat kerja? Sebagian besar kalau yang saya tanya, ya termasuk mahasiswa saya, jawabnya apa? Ya itu Pak, kalau misalnya mau ngelamar itu syaratnya apa? Itu syarat kerja. Ya kalau dalam konteks populer, ya, awam ya nggak salah sih. Gitu. Tapi kalau dalam konteks ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan, yang dimaksud syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang belum diatur oleh peraturan perundangan. Artinya itu sifatnya tidak wajib. Ya, apa sih contohnya? Contohnya misalnya uang makan, uang transport, antar jemput karyawan, catering, pakaian seragam, ya, uang dinas luar, komisi, insentif, bonus, rekreasi, ya, uang duka, uang suka, ya, mes karyawan, itu tidak normatif. Artinya kalau ada perusahaan nggak ngasih uang transport itu nggak bisa dituntut ke pengadilan itu karena tidak normatif. Atau nggak ngasih seragam misalnya nggak bisa dituntut ke pengadilan karena seragam bukan sesuatu yang normatif. Tapi kalau nggak bayar UMR, UMK bisa, bisa itu dituntut karena hukumnya wajib normatif. Nah, jadi sebenarnya kalau yang normatif sebenarnya tinggal copy paste dari peraturan perundangan. Tapi kalau yang belum diatur dalam peraturan perundangan, kita mesti susun sendiri. Ya. Nah, kalau menggunakan instrumen PP, itu diwajibkan ada yang namanya konsultasi. Jadi misalnya perusahaan bikin draft ya, perusahaan bikin draft peraturan perusahaan, misalnya sekian pasal, sekian halaman. Nah, itu kita harus kumpulkan dulu wakil karyawan tuh, konsultasi dulu. Ya. Tapi bukan berunding ya, bukan. Karena ini bukan PKB, tapi PP. Ya. Konsultasi. Mungkin ada masukan ya, tapi tidak berunding. Ya tinggal kita respon aja. Nah, bikin berita acaranya, ya kan? Oh ini sudah ada konsultasi PP dengan wakil karyawan. Ya tinggal disempurnakan aja di edit ya sampai final fix. Sesudah itu masih ada step berikutnya. Kalau itu merupakan peraturan perusahaan, itu wajib disahkan oleh disnaker setempat. Wajib disahkan. Tapi sekarang bisa online, langsung ke webnya kementerian bisa. Cuma kadang sistem itu tuh kadang tidak semulus dan segampang yang kita pikir. Saya sendiri masih ngerasa nyaman dengan disnaker setempat aja deh. Bagi kalau udah kenal orangnya, gitu kan. Udah kenal orangnya, lebih gampang urusannya gitu. Tinggal ya kurangin apa, kalau kita benerin aja atau bapak benerin aja, gitu ya. Ya, beres, yang penting mah disahkan. Setelah disahkan, nanti terbit SK tuh dari kepala disnaker itu, ya. Dari Kadis itu bahwa ini ada SK pengesahan peraturan perusahaan PT XYZ berlaku selama 2 tahun, standarnya 2 tahun. Nah, kalau sudah itu berarti sudah terpenuhi itu tertib administrasinya. Tinggal berikutnya kita lakukan sosialisasi. Panggil aja perwakilan karyawan, sosialisasi. Syukur-syukur dibikin jadi buku ya. Semua karyawan dapat jadi buku ya, atau kalaupun nggak setiap karyawan, nggak setiap manajer dapat lah, atau setiap supervisor dapat lah. Jadi kalau dia ada problem itu tinggal buka buka tuh buku kitab sucinya gitu. Ada masalah apa, what if-nya ada di situ kan. Ya. Nah itu kalau cerita PP.
peraturan perusahaan. Sekarang kalau PKP gimana? Perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama itu isinya kan sama, hak dan kewajiban, tata tertib kerja dan syarat kerja. Isinya kan cuma itu sama seperti yang tadi. Cuma bedanya PKP itu hasil perundingan antara siapa? Antara pengusaha syarat. Oh, memang ada syaratnya? Ada. Ya. Jangan sampai Anda berunding dengan serikat pekerja abal-abal gitu. Ya. Serikat pekerja itu ada syaratnya. Dia harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat, memenuhi syarat sebagai sebuah serikat pekerja. Nggak bisa itu ada sekelompok orang mendeklarasikannya. Kami serikat pekerja, tapi tidak punya legalitas. Anda nggak perlu berunding sama dia. Nggak perlu. Kalaupun di perusahaan kita lebih dari satu, maka syaratnya yang boleh berunding dengan kita adalah yang anggotanya lebih dari 50%. Misalnya karyawan kita 1.000 orang, ya 500 lebih satu boleh. Ya. Tapi kalau di bawah itu ya itu belum memenuhi syarat. Suruh aja mereka melakukan koalisi, koalisi, ya atau nih apa kongsian gitu ya, koalisi. Nah, draft dari PKB itu terserah yang mau bikin siapa. Tapi pada umumnya yang bikin perusahaan, ya. Karena yang punya kompetensi tentang menyusun sebuah PKB biasanya si perusahaan. Serikat pekerja ya kadang mereka juga ya mungkin pemahamannya ada yang masih kurang. Terserah sih. Apakah masing-masing mau bikin draft juga boleh. Pusing-pusing pembahasannya ya. Gitu. Nah, yang penting dirundingkan dan kemudian disepakati. Ya. Jadi poin pentingnya perundingan. Silakan Pak Brenda, boleh. Eh, Gimana? jadi ini Pak tentang yang PKB Pak. Dulu di tempat saya yang lama kan di Karawang tuh saya pakainya PKB. Dan di tempat saya dulu itu serikatnya ada 13 Pak. Waduh, 13. Angka 13 lagi. Kayaknya nggak bagus angka 13. Dulu dulu banyak banget Pak kayak karyawan-karyawan yang sakit hati jadinya Hmm, bikin baru gitu. kelompok BSA gitu ya. Ya. Nah, Pusing terus tuh. oh lumayan Pak, lumayan pusing Pak. Jadi pas ikut perundingan PKB itu jadi dari perusahaan kayak yang tadi Bapak bilang dari tim perusahaan bikin, dari serikat bikin. Memang yang diundang untuk perundingan itu kan yang eh, mainnya lah yang banyak membernya yang kita kita undang untuk Mayoritas lah. ikut perlindungan ya yang mayoritas untuk ikut perlindungan. Terus jadi dari perusahaan ada kayak ada misi tersendiri dan serikat mungkin biasanya ngomonginnya adalah pasti tentang upah gitu kan. Nah, yang yang paling yang terakhir dibingunginnya itu tuh gini Pak. Kita kan ada 13 ya. Ketika ada salah satu atau yang kecil-kecil, serikat yang kecil-kecilnya itu misalnya tidak setuju dan tidak ingin menandatanganin PKB itu apakah akan tetap sah walaupun yang tidak tanda tangan itu paling satu atau dua serikat dari 13 itu. Terus yang kedua di luar dari pembahasan ini sedikit sedikit cerita aja Pak. Jadi Hmm. terkadang serikat itu memainkan pasal PKB di tempat saya dulu itu ya maininnya adalah tentang absensi. Jadi banyak banget di tempat saya dulu itu karyawan itu minta PHK. Hmm. PHK-nya dengan melakukan pelanggaran untuk mendapatkan PKWT. Nah, itu pun juga dasarnya idenya sih rumornya adalah dari salah satu jaga dari oknum-oknum dari serikat. Nah, pertanyaan saya atau solusinya, bagaimana sih Pak supaya eh, oknum-oknum ini atau si karyawan ini tuh tidak memainkan permainan yang ada di pasal gitu? Karena berusaha cerdik ternyata mereka lebih cerdik gitu Pak. Itu sih Pak. Boleh Terima kasih. contohnya kasusnya kayak gimana contoh kasusnya? Jadi contohnya itu banyak banget di tempat saya dulu itu karyawan itu memainkan absen untuk mendapatkan PKWT. Jadi dia memainkannya, oh untuk
biar dapat pelanggaran SP pertama, jadi mereka absen 2 hari atau 3 hari berturut-turut. Nah, habis itu panggilan pertama. Nanti panggilan pas udah di panggilan pertama, nanti mereka absen lagi, misalkan di rentang beberapa bulannya. Nanti habis itu eh, pelanggaran lagi, jadi naikkan ke SP2. Akhirnya bikin pelanggaran lagi, naik ke SP3. Sampai akhirnya em, mereka di PHK lah gitu. Karena mereka, ya itu Pak, balik lagi ke hutang ya. Karena karyawan banyak hutang, akhirnya mencoba mencari cara. Nah, contohnya seperti itu sih Pak. Mereka karyawan kontrak PKWT, bukan? Karyawan tetap. Karyawan tetap. Oh, karyawan tetap. Iya, Ya, ya. gitu. Dan ini Oke. masih masih sering berlangsung sih Pak, dengan mereka memainkan pasal pelanggaran SP1, SP2, SP3 akhirnya di PHK kan mau nggak mau. Dan itu yang Ya. mereka ambil gitu untuk biar dapat PKWT. Itu sih Pak. Nah, itu gimana ya Pak cara, Maksudnya agak dapat PKWT maksudnya apa? ya itu Agar karena kan biar dapat kalau pesangon maksudnya? iya biar dapat pesangon Pak, Ya, maksudnya kayak gitu. ya, Itu ya. sih Pak. Dan Ah, gimana sih Pak baiknya seorang HR manajer itu menanggulangi seperti itu, karena ya itu agak cukup merepotkan ya Pak gitu. ya. Yang pertama dulu soal itu ya yang SP yang banyak itu ya. Sebenarnya di dalam aturan main perundingan udah jelas. Yang punya hak berunding itu yang memiliki anggota lebih dari separuh. Gitu. Yang lain nggak pada hak. Ya, artinya nggak ada urusan. Kalau mau ya kalian melebur. Ya. Atau silakan berunding sendiri. Mau kayak gimana. Intinya mah kalau anggotanya lebih dari 50% baru boleh dia mewakili. Karena udah jelas tuh aturannya. Ya. Itu kan sebenarnya persoalan di antara mereka sendiri. Kalau kita kan ngikut aturan aja. Tahu nggak? Mau berunding juga kan udah kurang gimana perusahaan. Betul nggak? Kalian sendiri yang kacau gitu. Ya nggak? Kalau perusahaan kan welcome aja. Yang penting ikutin syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang. Kalau Anda punya anggota dan bisa dibuktikan ya. Jangan sampai ada kartu anggota fiktif, apalah, bohong-bohongan, palsu, kan nggak bisa juga. Makanya ada verifikasi itu. Serikat pekerja itu dalam kurun sekian tahun sekali, itu oleh Disnaker itu diverifikasi. Anggotanya berapa, itu sampai melibatkan kita, harus memberi keterangan. Bener nggak anggotanya sekian? Itu pertama ya. Yang kedua, sebenarnya yang tadi disampaikan tuh karyawan-karyawan yang nakal istilahnya ya, bikin rekayasa supaya di PHK dan dapat uang. Itu mah dari dulu ada ya, di tempat saya juga. Jadi memang itu salah satu persoalan yang sama-sama lah banyak orang HRD menghadapi yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang masih mending kalau pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu lebih pusing. Kenapa saya bilang Undang-Undang 13 lebih memusingkan? Pertama, kompensasi PHK-nya itu lebih gede. Ya, kalau yang sudah dapat SP3 terus kita PHK, itu dapatnya pesangonnya kali satu. Kalau sekarang kan kali setengah, betul nggak? Nah, udah didiskon tuh 50%. Ya. Jadi kalau dibanding-banding sekarang tuh lebih penting gitu. Ya. Cuman nggak ada yang nggak tanpa tanpa pesangon sama sekali. Ya. Terus satu lagi, tambahan 15%-nya kan dulu ada, sekarang nggak ada. Yang uang ganti perawatan, pengobatan, dan perumahan yang 15% itu. Dulu kan ada. Jadi kalau di Undang-Undang 13 itu kan dihitung dulu pesangon berapa, penghargaan masa kerja berapa, misalnya 100 juta, tambah lagi 15%-nya. Sekarang nggak ada. Cukup yang setengah aja, yang 0,5. Ya, jadi sebenarnya sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ya dengan PP 35 ya, PP 35 2021 boleh dilihat kembali. Itu sebenarnya lebih irit, lebih dari separuh, mungkin lebih hemat 60% kalau menurut saya. Dibandingkan dulu Undang-Undang 13. Ya. Tapi memang menjengkelkan gitu. Saya sangat paham itu menjengkelkan gitu ya. Karyawan yang seperti itu. Ya. Tapi ya bunyi peraturannya begitu, mau dibilang apa. Cuma kalau saya banding-banding antara peraturan lama peraturan baru, masih mending peraturan yang baru sekarang. Gitu. Ya. Nah,
Yang lainnya apa? Yang dulu lebih ribet. PHK yang kayak gini, dulu itu harus dengan penetapan pengadilan. Makanya dulu itu ya, kalau bicara seluk-beluk PHK berdasarkan Undang-Undang 13 2003, PHK itu ada dua kelompok. Satu PHK dengan penetapan, satu lagi PHK tanpa penetapan. Penetapan apa? Penetapan pengadilan. Bahwa kita boleh mem-PHK orang ini. Jadi urusannya ribet. Kalau sekarang kan enggak. Ya, kalau menurut Anda ada orang yang layak di PHK sesuai regulasi dan bukti-bukti yang ada, Anda tinggal menerbitkan surat pemberitahuan PHK. Selesai. Kecuali kalau dia tidak menerima, baru berperkara di pengadilan gitu. Atau mungkin mediasi dulu. Ya, atau bipartit dulu misalnya. Ikutin aja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ya tentang penyelesaian perselisihan. Karena itu belum dicabut undang-undang itu. Masih dipakai ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. Nah, itu kalau dari sisi regulasi ya, sudut pandang regulasi. Terus ada nggak cara lain untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya kira dari awal kita harus memilih orang yang tepat. Ya, ya mungkin kita harus ada wawancara tentang personality atau tes personality. Termasuk juga mungkin kecenderungan mengenai ya memang perlu alat tes ya. Sekacau apa sih orang ini ngelola keuangan? Sekacau apa orang ini mengelola keuangan? Sehingga sering dia menjerumuskan dirinya sendiri dalam salah, ya kan? Cuma yang kayak gini tuh nggak gampang. Kenapa? Karena sebagian besar memang ya masyarakat kita memang kondisi ekonominya seperti itu. Ya. Oh, ya kayak Kerawang itu kan dulu pernah UMK-nya tertinggi di Indonesia itu. Karawang itu. Ya, tapi kan masalah itu kan tetap ada, betul kan? Bahkan katanya pernah tuh UMK Karawang itu lebih tinggi dari Kuala Lumpur itu pernah. Hebat kan? Kalau sekarang yang lebih tinggi itu Bekasi. Lebih tinggi dari DKI. Karawang pun pernah lebih tinggi dari DKI. Disebutnya si jago mogok tuh Karawang dan Bekasi. Ya, si jago mogok. Nah, sekarang kan banyak perusahaannya hengkang ya. Udah pusing gitu. Hengkang. Pindah ke Jawa Tengah. Yang upahnya 2 jutaan. Di bawah setengahnya itu. Ya enggak? Dalam beberapa 1-2 tahun aja udah bisa bikin pabrik baru. Nilai penghematannya. Ya, ya termasuk pembinaan, Pak ya. Jadi dari awal seleksinya harus lebih baik. Ya, memang tidak menjamin 100% bahwa kita akan dapat orang yang baik, yang tidak neko-neko gitu ya. Ya, karena kan perilaku manusia itu kan berkembang seiring dengan pengaruh lingkungan juga kan. Ya, kalau lingkungannya memang yang kayak gitu-gitu ya dia juga terbawa arus. Mepet ya, uang mepet. Akhirnya sampai mengorbankan pekerjaannya sendiri, betul nggak? Kan kalau kalau dia berpikir jauh ke depan, misalnya terus kalau lu dapat pesangon terus nggak kerja, terus berikutnya kehidupan kamu gimana? Apa nggak kepikir gitu? What next-nya itu? Ya nggak? Ya tapi ya kalau orang udah gelap mata ya susah diomongin. Ya, dia pengennya begitu. Gitu, Mbak, yang 2 pertanyaan itu. Silakan kalau mau dikembangkan lagi pertanyaannya boleh. Silakan yang lain, siapa lagi yang mau bertanya? Jadi intinya Pak, kalau bicara, ya silakan. Siapa iya, dulu ini? kalau saya Pak Novi Iya ya. Kapkaroso. Nah, silakan Mbak Novi, Iya, silakan. ya, kalau saya sih hanya sedang sedikit sharing aja, Pak. Mungkin menyambung mungkin case-nya Mbak Brenda terkait apa menanggapi karyawan-karyawan yang nakal ya, Pak ya, yang memang dia menyengajakan untuk di PHK. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, kebetulan perusahaan saya ini kan banyak cabangnya, Pak. Nah, Mhm. yang perlu kita ketahui bersama untuk mensiasati case-case yang seperti ini,
di dalam perjanjian itu kan ada perjanjian bahwa karyawan harus bersedia ditempatkan di cabang wilayah mana saja. Karena itu adalah menjadi hak otorisasi dari perusahaan ketika memang orang itu dibutuhkan. Kalau saya, Pak, menghadapi permasalahan seperti itu, kembali lagi dengan orang yang bermasalah ini, saya akan mutasikan yang paling jauh. Sehingga saya tahu Mana misal bahwa orang yang ini favorit kemana tuh? yang biasanya ke Papua, Pak. Papua ya. Ke Papua Sudah biasanya. ketemu dengan itu Ke KPB itu Sorong ya. gitu biasanya. Tapi dari pihak manajemen sendiri sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu ke cabang tersebut. Seperti itu. Intinya kita memainkan secara psikologi orangnya dulu. Ketika memang apa dia keberatan dan lain sebagainya, istilah kasarnya adalah membuat dia untuk memutuskan untuk tidak bergabung seperti itu. Karena kembali lagi di dalam perjanjian itu ada kewajiban dan hak. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ketika karyawan menuntut hak, maka kita harus menanyakan kewajibannya dulu. Sudah terpenuhi atau tidak. Ketika memang itu tidak terpenuhi, ya sekali lagi mereka punya taktik, perusahaan punya strategi. Itu sih menurut saya, Pak. Terima kasih. Makasih, Mbak Novi. Kita digituin aja sama Brenda. Buka aja cabang Sorong nih. Ya. Buka cabang di sini. Ya, itu sebenarnya memang salah satu sih. Salah satu. Cuma dari awal mesti pahit dulu ya dalam perjanjian kerjanya. Pasal ini, bunyinya ini. Dan itu kan standar. Di mana-mana juga sama. Perusahaan punya kewenangan ya untuk menempatkan orang itu di mana. Ya. Nah, dan dia harus memahami. Jadi, yang ngatur penempatan itu perusahaan. Bukan kamu yang ngatur-ngatur penempatan. Ya, perusahaan yang punya kewenangan. Ya itu salah satu lah teknik. Kami juga kadang-kadang pakai yang kayak gitu kok. Kadang-kadang pakai. Tapi memang harus dari awal pahit dulu. Dia paham ya, dia tekan perjanjian kerja itu ada pasal itu. Gitu. Itu yang perlu ditekan. Termasuk juga ya, sebenarnya juga kita perlu ya. Karena gini kadang, mereka kalau nggak puas larinya ke serikat pekerja, betul nggak? Kayak, kalau di saya kebetulan cuma satu serikat pekerjanya SPSI, dan kita udah cukup solid pembagian tugasnya, koordinasinya. Jadi sebenarnya kalau ada karyawan yang aneh-aneh itu, ya kita beresin bareng-bareng. Gitu. Kita beresin bareng-bareng. Jadi kalau alhamdulillah di saya sih sebenarnya serikat pekerja itu udah jadi partner. Kita bagi tugas untuk melakukan pembinaan karyawan. Jadi nggak pusing sendirian. Ya itu kan anggota kamu gitu ya, bina aja bareng-bareng ya nggak? Gitu. Tapi kalau seperti di Mbak Brenda ayat 13 teman pusing oke-nya. Terlalu banyak 13. Ya. Pusing banget, Pak. Iya, Soalnya makanya kalau saya terkadang mah dari dulu selalu mencegah gimana caranya jangan ada serikat pekerja baru masuk. Makanya harus solid nih. Yang udah ada sebelumnya harus kuat gitu ya, konsolidasi. terkadang Kalau tuh kan bingungnya mereka juga rugi, iya kehilangan sih. iuran, benar nggak? Terkadang tuh bingungnya itu sih Pak, kadang serikatnya yang nyecer ke manajemennya gitu. Yang malah lebih garang gitu serikatnya daripada manajemennya itu yang agak wah Ya, ini ya. gimana sih? Mesti diajak piknik gitu ya. Harus banyak healing gitu. Kamu jangan jadi orang pemarah gitu ya. Nggak bahagia loh gitu. Terlalu banyak nuntut, terlalu banyak ngeluh. Harus sering juga. Kalau kirim pesantren dulu juga nggak apa-apa. Itu. Ya harus adalah pendekatan kepada mereka. Gitu. Ya, selama ini saya lakukan. Ya. Ya, bukan berarti nggak pernah ada perdebatan atau apa ya selalu ada. Namanya juga kita berseberangan. Tapi kan yang jadi kepentingan kita semua tuh adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan perusahaan. Itu yang pertama, betul nggak? Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan kerja karyawan sendiri. Kan itu kan sebagai satu koin ya dua sisi yang saling membutuhkan. Tadi siapa yang mau tanya? Mas Andi ya? Saya, Silakan Pak. Mas. Ya. Tadi kan Pak Dadang jelaskan kalau kayak kasusnya Mbak Brenda, oke lah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, nilainya daripada Undang-Undang 13 kan memang mengalami penurunan lah. Hmm.
pertanyaannya begini, Pak. Kondisi itu kalau memang belum ada PKB lah ya. Kalau memang PKB yang berlaku memang belum dicantumkan terkait undang-undang yang baru dan kedua belah pihak masih masih menyepakati, artinya dari serikat pekerja dan dari pengusaha ya, itu apakah harus tetap memberlakukan undang-undang yang terbaru, meskipun memang kedua belah pihak sepakat bahwa ini belum waktunya habis nih, kalau kecuali kalau nanti habis. Nah, yang jadi polemik sekarang itu kan rata-rata PKB-nya masih belum omnibus law, tapi di manajemen sudah mencoba menerapkan omnibus law. Nah, itu di beberapa perusahaan di kawasan MM ya, itu terutama kemarin kita juga dengar dari teman-teman itu. Ya, secara perusahaan ataupun manajemen seolah-olah mengingkari perjanjian kerja yang sudah disepakati gitu. Nah, di satu sisi itu kan versinya serikat pekerja. Di satu sisi perusahaan bahwa ini undang-undang yang terbaru loh. Ya. Nah, bagaimana menemukan titik tengahnya gitu, Pak Dadang? Ketika memang konflik ini ada dua aturan yang sama-sama mempunyai nilai apa legalitas yang valid juga gitu. Ya, Gimana Pak Dadang? Terima kasih, Pak. ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya kan terbitnya tahun 2020, bulan November. Ya. Itu udah lama itu. PKB dan PP kan berlakunya 2 tahun. Betul nggak? Betul, Pak. Harusnya, harusnya nih, Hmm, 2022 aja semuanya harus sudah pakai undang-undang baru. Karena udah lewat dari 2 tahun kan, logikanya ya. betul. Harusnya. Iya, Tapi kalau karena sesuatu hal ternyata ini kita punya PKB terakhir masih hidup tuh masa berlakunya. Dan masih iya, merujuk Undang-Undang 13. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum ketentuan hierarki peraturan perundangan, tidak boleh ada PP atau PKB yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Doktrinnya itu sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya itu bisa aja dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Ya, benarnya. Coba sekarang mungkin masing-masing punya kepentingan, ya kan? Karena kalau pakai Undang-Undang 13 itu ya, karyawan tetap itu masih diuntungkan. Karena pesangonnya gede itu. Misalnya pensiun tuh. Ya. Pensiun itu kan pesangonnya kali 2 tuh. Ya enggak? iya. Dua PMTK. Tambah uang Iya, penghargaan masa kerja, tambah lagi 15%. Saya sudah iya, betul. iseng ngitung-ngitung itu perbandingannya. Yang pensiun sama yang meninggal dunia itu kan sama aturannya. Saya Iya, betul. banding-banding. Saya banding-banding. Kalau pakai Undang-Undang 13 misalnya dapatnya 100 juta, ya misalnya. Dengan masa kerja 24 tahun misalnya. Tapi kalau pakai Undang-Undang Cipta Kerja, PP 35, selisihnya 20% lebih kecil. Hilang tuh sekitar 20 juta ada berkurang gitu. Ya. Ya pasti kalau karyawan tetap merasa dirugikan. Kalau pakai Undang-Undang Cipta Kerja paling tidak bisa jadi lebih kecil 20%. Seolah-olah didiskon gitu. Seolah-olah didiskon. Tapi, nah ini tapi. Kita kan sebenarnya karyawan itu bukan cuma karyawan tetap. Kan ada juga karyawan kontrak. Karyawan kontrak memperoleh benefit dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Oh, Apa benefitnya? kompensasi. Kompensasi PKWT. Jadi Iya, sekarang itu mirip-mirip karyawan kontrak pun dapat pesangon. Tapi judulnya bukan iya. pesangon. Judulnya adalah Kompensasi. kompensasi PKWT. Hmm, Untuk 1 tahun dapat 1 bulan upah kan. Kalau 6 bulan iya, ya setengah betul. bulan upah. Kalau 5 tahun misalnya karena kan boleh sampai 5 tahun kita kontrak karyawan. Itu 5 bulan upah gitu. Ya. Dan tidak bisa diperpanjang atau diperbaharui kalau kompensasi PKWT-nya belum dibayar. Bayar dulu, baru boleh misalnya pembaharuan atau perpanjangan. Plus minus, plus minus. Sekarang tuh ya seandainya kalau di tempat Bapak Ibu karyawan kontraknya banyak dan setiap kita nyelesain kontrak kita mesti bayar kompensasi PKWT itu gede banget. Bisa aja bisa sebulan gaji, bisa 2 bulan gaji kali sekian ratus orang. Gedean mana? Gitu.
banding-banding beban biaya dibandingkan dengan kita masih pakai Undang-Undang 13. Itu tergantung memang sebanyak apa sih jumlah karyawan kontrak di tempat kita. Betul nggak? Ini kalau kita hitung-hitungan perbandingan beban biaya ya. Tapi kalau bicara tentang tertib regulasi, hierarki, ya. Jadi saya bisa bilang bahwa yang berlaku sekarang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Harusnya itu PPKP yang masih menggunakan rujukan undang-undang yang lama, Undang-Undang 13 itu harus segera disesuaikan segala sesuatunya. Ya. Termasuk aturan tentang PHK, ya, kompensasi PHK. Gitu, Mas Andi ya. Satu lagi Pak, masih Ya, ganjil saya. ya, Kalau silakan. kalau PKB itu kan bahasa daripada Serikat Pekerja kan lex spesialis Pak. Sementara kalau Undang-Undang Omnibus Law itu kan lex generalis ya. Artinya kan karena di situ seolah-olah mengatur kedua belah pihak di internal perusahaan, yaitu kan kesepakatan kedua belah pihak gitu. Kecuali kalau memang nanti sudah dirubah dengan adanya perundingan baru, mungkin masih ini. Nah, yang terjadi kan ini belum dirubah nih. Nah, gimana Pak untuk menghadapi itu Pak? Ya sebenarnya gini, sebenarnya saya juga pernah tampilkan ya cuplikan undang-undang bahwa ada sekian belas klausul yang bunyinya adalah PP, PKB, perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi itu memang tidak boleh. Itu banyak gitu. Mungkin ada 16 statement seperti itu di dalam Undang-Undang 13 ataupun Undang-Undang Cipta Kerja sama aja. Jadi sebenarnya nggak ada urusan oh lex generalis, lex spesialis juga. Sama kayak gini deh. Kalau Anda ketemu satu hadis yang isinya nyeleneh dan nggak sama dengan Al-Quran, Anda mau pakai hadis itu, Anda harus uji dulu kan sahih nggak kan? Betul nggak? Kayak gitu deh. Ya. Karena PPPKB itu kan berlaku hanya di tingkat perusahaan. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja dan PP ya 35, 36, 37 dan seterusnya itu berlaku secara nasional seluruh Indonesia. Betul? Dan harus sekarang kalau itu boleh dilanggar ngapa-ngapain juga mesti bikin undang-undang baru atau iya nggak? Ya udah suka-suka aja. Pakai hukum adat aja udah. Jangan pakai undang-undang, pakai hukum adat. Ya, sesuai daerah masing-masing mungkin sesuai kearifan lokal masing-masing ya kan tapi kan jadi konyol gitu ya karena yang perlu dilindungi ya bukan hanya perusahaan ya bukan hanya karyawan dua-duanya perlu dilindungi perusahaan dan karyawan perlu dilindungi nah tapi oke sekarang ini ya ya kembali sebenarnya kalau kita karyawan kontraknya banyak biarin aja ini terlepas ya dari yang tadi itu mengenai hierarki toh beban perusahaan untuk bayar kompensasi PKWT-nya jauh lebih gede duit daripada hanya sekedar selisih 20%. Betul nggak? Dari yang pensiun. Ya. Dan pensiun di swasta itu kan fleksibel. Kita mau atur berapa pensiun. Kalau kita belum siap mempensiunkan karena dana belum siap, ya jangan dulu pensiunan sekarang. Nanti aja nunggu dananya siap. Ya nggak? Bisa aja kalau kita mau dana akal sedikit, tunda semua pensiun, nanti setelah PKB-nya dirubah. Gitu. Nah, ya kan? Triknya kan bisa begitu. Tunda. Ya dalihnya kita nggak ada dana yang cukup. Apalagi memang benar gitu ya, dananya terbatas. Ya udah, yang pensiun ditunda dulu. Tapi sebelum nanti kita mengeksekusi yang pensiun, rubah dulu tuh PKB-nya. Pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu. Ya mungkin nggak tahu ini saya nasihat yang bagus apa kagak ini. Silakan menafsirkan sendiri aja. Ya. Ya, tapi kan Ya, logis kan? Logis kan? iya masuk akal Pak. Artinya begini ya Pak. Artinya begini Pak. Yang bisa saya ambil pengertian sebaiknya memang di-compare dulu antara undang-undang yang mana dengan kondisi internal perusahaan kita gitu ya. Kalau Iya, memang ternyata kompensasi lebih besar dibandingkan tadi pendapatan Omnibus Law, apa boleh buat, kita pilih salah satu mengamankan. Kan iya, seperti itu mungkin betul. ya.
Kalau Oh ya, saya nih siap. terlepas nih ya regulasi tadi. Ya. Kalau di tempat saya karyawan kontraknya banyak banget, ya, Hmm. dan serikat pekerja pengen masih pakai Undang-Undang 13, menurut saya mah ikutin aja maunya dia. Ntar kalau ada karyawan kontrak komplain, saya bilang aja kita udah sepakat sama serikat pekerja. Di sini mah kita masih pakai Undang-Undang 13. Jadi konsekuensinya itu harus dihadapin bareng-bareng gitu. Jangan yang pusing HRD Ya. sendirian. Gitu. Ya enggak? Kan kita Itu masalahnya, sepakat Pak. untuk menunda. Betul nggak? Itulah Hmm. perlunya kita sebenarnya bersinergi kalau menurut saya. Ya. Jadi gini, kita itu menghadapi dan mempersepsi serikat pekerja itu. Jangan dianggap bahwa mereka itu musuh. Bikin mereka jadi partner kita. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa bagi-bagi tugas kok antara perusahaan dengan serikat pekerja. Makanya kan ada yang namanya lembaga kerjasama bipartit, betul nggak? Kan maksudnya itu ada satu kerjasama yang sinergis antara manajemen dengan serikat pekerja. Ya perlu dibentuklah suasana yang seperti itu. Ya, Oke, daripada Pak. Terima kasih, Pak. capek-capek bertengkar terus pekerjaannya, kenapa nggak kita jadi CS, betul nggak? Ya, jadi sohib, Betul, ya, Pak. jadi hopeng lah kalau orang Chinese gitu, jadi hopeng lah, ya. Tuh. Siap. Oke, Pak. Benar ya, Terima kasih banyak, Bu Pak. Katrin ya, Benar, Pak. mending jadi hopeng kan daripada ciong bertengkar melulu kan gitu. Ya, ini yang perlu paradigma baru. Ya. Silakan ada yang lain, terutama yang belum pernah nanya nih. Silakan. Apa nggak gatel nggak nanya? Silakan, silakan. Kalau enggak nih, ya saya harus sharing dulu materinya. Sekalipun sebenarnya materinya gitu-gitu aja sih. Ini di saya nih lagi rame nih yang nonton bola nih. Nah, sebagaimana biasa, sebenarnya saya punya slide itu sederhana aja sih. Kita cuma bahas tiga hal ya. Pertama adalah KSA yang diperlukan, ya. Tapi saya nggak akan banyak cerita ini. Ya, Anda bisa lihat sendiri di slide-nya. Kedua, KUK. Nah, ini bagian pentingnya KUK. Karena inilah yang menjadi kisi-kisi dari asesor ya. Anda bisa membuktikan nggak bahwa unjuk kerja kriteria ini Anda bisa perlihatkan. Ada buktinya. Salah satu buktinya portofolio, betul nggak? Portofolio dan Anda bisa melakukan storytelling tentang suatu proses. Ya. Ya, oleh karena itu saya langsung ke kriteria unjuk kerja. Ya. Nah ini bagian pentingnya ini. Jadi hanya ada 4 kriteria unjuk kerja kalau kita bicara unit kompetensi menyusun PP dan atau PKP. Yang pertama ini konten PP atau PKP diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masukan dari pemangku kepentingan. Ini di luar yang normatif. Karena sebenarnya di peraturan perundangan sendiri juga ada disebutkan isinya apa. Isinya apa. Sebagai contoh ini. Nah ini. Ini saya cuplik dari undang-undang ya. Isi PP itu kan ini sebenarnya. Hak dan kewajiban pengusaha dan seterusnya, syarat kerja. Yang tadi saya bilang lah. Hak dan kewajiban, tata tertib kerja. Nah ini tata tertib perusahaan dan syarat kerja. Itu yang paling penting. Ya. Tapi kalau mau yang spesifik misalnya apa ya silakan. PKP juga sama. Jadi sebenarnya ini bisa kita mikir sendiri, bisa. Tapi menurut saya nggak perlu pusing-pusing mikir sendiri isinya apa, kontennya apa.
Ya dilihat aja di peraturan perundangan itu mensyaratkan nggak minimal apa gitu kontennya, ya kan? Udah masukin aja itu. Ya. Dua, PP atau PKB disusun atau dirundingkan untuk kemudian diajukan ke instansi berwenang dapat pengesahan dan bukti terdapat. Itu yang tadi saya cerita. Kalau PP kan cukup konsultasi, betul nggak? Kalau PKB berunding. Nah, setelah itu kan mungkin harus ada edit-edit ya, perbaikan-perbaikan sesuai dengan hasil konsultasi dan perundingan. Setelah fix, baru diajukan ke Disnaker, ya kan? Kalau PP minta disahkan, kalau PKB minta didaftarkan. Cuman itu aja sih dua istilahnya beda gitu. Tapi dua-duanya ada SK-nya gitu. SK dari kepala dinas, ya. Yang ketiga ini ya, PP atau PKB yang telah disusun atau disepakati diajukan. Ya, ya ini lanjutan dari sini. Terakhir ini, kalau sudah keluar SK pengesahan atau pendaftaran, maka program sosialisasi PP dan PKB yang telah disahkan atau didaftarkan dilaksanakan sesuai SOP. Ya. Nah, berarti dengan demikian di sini mengandung pengertian kita perlu ada SOP tentang sosialisasi. Ya. Perlu ada SOP tentang sosialisasi. Jadi sebenarnya simpel gini aja. Ya. Nah ini perinciannya untuk masing-masing step. Ya. Nah ini kontennya. Itu yang tadi saya cerita yang normatif tuh ini. Ya. Yang normatif, yang hukumnya wajib. Ya. Ini yang tidak normatif, yang disebut syarat kerja. Ini contohnya. Ya, ini hanya penjelasan. Ya. Ini langkah-langkah umum. Ya. Tapi intinya yang tadi saya ceritain aja sih, kalau saya bikin singkat gitu aja sih. Kalau ini kan lebih detail. Ya. Nah, ini barangkali agak teknis persyaratan pengesahan. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan pendaftaran, pengesahan, oh ini ada banyak tuh dokumen yang harus diisi tuh, ya. Surat permohonan, surat kuasa dari pimpinan, SK direksi tentang struktur skala upah. Ini hanya diperlihatkan. Kecuali kalau itu masuk di dalam PP dan PKB ya nggak perlu, ya kan? Ya, ini kalau terpisah. Bukti keanggotaan, wah ini BPJS. Kamu nunggak nggak? Ya biasalah. Untung aja nggak minta ini bukti pembelian token PLN atau misalnya pembayaran ledeng gitu. Daftar kantor cabang atau unit kerja kita mungkin punya ya unit kerja lain di mana aja. Jadi artinya kan gini, kalau itu melampaui kota kabupaten itu harus ke provinsi itu. Ya. Kalau lebih dari satu provinsi itu harus ke kementerian, ke pusat. Gitu. Jadi tergantung kita operasionalnya itu meliputi wilayah mana aja. Kalau masih dalam satu kota kabupaten ya udah ke situ aja. Ya. Surat pernyataan saran pertimbangan ini hasil konsultasi tadi. Ya, bikin apa sih? Mungkin ada saran pertimbangan dari wakil pekerja. Nah ini kalau misalnya sudah ada SP, tapi belum siap bikin PKB, harus bikin ini surat yang kayak gini. Ya. Kemudian yang nomor 9, SK keputusan pengesahan dan SKPP yang telah habis. Jadi yang sebelumnya, dokumen sebelumnya diminta. Ya. Nah kalau yang ini adalah PKB, ya hampir sama sih persyaratannya. Nah ini sosialisasi, ya perlu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi secara garis besar. Ya sebenarnya praktik sama gampang ya, tinggal bikin undangan gitu ya, panggil misalnya wakil karyawan tiap departemen, ya ya tentu dengan manajernya juga perlu supaya nyambung ya. Nah, terus kita jelasin. Kalau ada yang mau ditanyakan, dibahas aja di situ. Nah, ini contoh suasana nih, suasana sosialisasi. Ya, ini beberapa apa, kriteria sosialisasi yang efektif harus bagaimana. Ya. Portofolio. Nah, ini tugas Bapak Ibu.
Tolong disiapkan. Tapi ini saya kasih contoh-contohnya dulu ya. Ini adalah SOP penyusunan PP dan PKP. Contoh SOP penyusunan. Ya. Kemudian berita acara konsultasi. Jadi kalau kita mau bikin PP, kita udah bikin naskah, draft, itu kita konsultasikan dulu. Nah ini kita harus ada bikin berita acaranya. Hasil dari konsultasi. Ya, contoh berita acara. Kemudian tata tertib perundingan. Jadi kalau mau bikin PKB kan perundingan itu harus ada aturan main. Kan? Tata tertib ya. Kayak persidangan lah harus ada tata tertib. Nah ini contohnya. Contoh tata tertib perundingan PKB. Kemudian sosialisasi. Ada berita acaranya juga. Ya. Jadi jangan nanti dianggapnya bohong-bohongan lah nggak ada sosialisasi. Lah ada kok. Ya. Ada berita acaranya, ada daftar hadirnya. Ya, itu harus bikin. Nah itu portofolio semua itu. Ya. Nah, ini saya ambil contoh aja, daftar isi PP itu tipikal ya kayak gini lah. Untuk ukuran yang menengah ya 27 halaman gitu. Ada berapa bab ini? Semuanya 15 bab ya. 58 pasal. Ketentuan umum, hubungan kerja, waktu kerja, hari libur, cuti, dan meninggalkan pekerjaan, tentang pengupahan, tentang pengobatan, fasilitas kerja, jam sostek, BPJS, peningkatan keterampilan karyawan, diklat-diklat kayak gitu juga diatur di sini. Program KB juga diatur di sini. Operasi karyawan juga, ya. Sekalipun tidak terlalu mengikat. Ya. Tata tertib kerja, nah ini tata tertib kerja. Ya. Mengenai absensi, wajib lapor, dan sebagainya. Penyelesaian keluh kesah, ini, dan PHK. Ya. Kemudian penutup. Ya. Ini tipikal kurang lebih inilah. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah formulir permohonan pengesahan PP. Ini ada dalam lampiran peraturan menteri, ya, bukan saya yang bikin. Ini memang dari peraturan menterinya lampirannya kayak gini. Ya. Tapi sekarang ada yang online ya, online lebih simpel. Ini untuk pengajuan pendaftaran PKB formulirnya. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu siapkan tugas portofolio ini ya supaya nanti mulus lah dalam asesmennya. Ya. Pertama naskah PP atau PKB di tempat Bapak Ibu. Ya. Kedua, berita acara perundingan PKB atau konsultasi. Yang tadi contohnya ada kan. Ya. Ketiga, dokumen pengesahan PP atau pendaftaran PKB dari Disnat. Keempat, undangan sosialisasi PKB atau PP. Ya. Jadi ini aja. Nanti saya kirim ada contoh-contoh PKB dan PP beberapa perusahaan. Ya. Barangkali Bapak Ibu butuh sebagai referensi. Nanti saya kirim di grup. Ya. Oke, Bapak Ibu itu materinya karena hanya satu unit kompetensi. Jadi simpel aja. Silakan, Mas Riko, silakan. Pak Dadang ini berarti salah satu saja ya Pak ya? Nggak harus dua-duanya ya, PP saja nggak apa-apa ya, sesuai kondisi Oh ya, perusahaan ya Pak ya? salah satu aja. Siap. Salah satu. Karena isinya sama. Ya. Cuma beda cara bikin. Mbak Ria, silakan Mbak Ria. Kalau yang udah ada berarti lampirin yang ada aja untuk portofolionya, Yang Pak. ada aja. Itu lebih otentik yang ada. Oke, Pak, itu aja, Pak. Yang lain silakan. Pak, selamat malam, Ya. Pak Dadang. Nah, Ya. kebetulan di hotel kami ini kan masih progres ya Pak untuk pengajuan ke pihak disnakernya gitu. Karena dulu tuh kebentur kita punya kantor representatif di Bali, sehingga kami diarahkan ke Kementerian Pusat gitu loh, ke apa namanya, ke pusat lah, ke Ya. Jakartanya gitu loh. Nah, berhubung kita sudah karena dulu cuma representatif di Bali hanya bersifat sementara karena untuk promosi. Sekarang sudah kami tarik lagi ke Sumba, jadinya kita pengajuan ulang nih Pak. Nah untuk apa dokumen pengesahannya ini kami belum dapat, bagaimana ya Pak ya? Sayangnya. Yang dulu itu. Bukan Atau dulu yang Pak, baru? ini baru. Kalau kemarin itu Baru. penolakan Pak, penolakan. Saya sudah sempat kenapa? Oh, mengajukan. ditolak. Ya, saya Ah. sudah sempat mengajukan sama Disnaker di sini ditolak karena saya mempunyai cabang apa provinsi yang berbeda kan, Sumba dan Bali.
gitu loh. Surat penolakannya sudah terbit gitu. Makanya saya diminta untuk ke pusatnya kan. Terus akhirnya pimpinan di sini, udah deh tunggu dulu deh. Karena kan Bali itu bersifat sementara dan akan kita tarik kembali ke Sumba. Nanti diajukan lagi. Seperti itu sih dari Ya, pimpinan Pak. Makanya ini ya, proses ulang gitu. ya, ya. Itu bagaimana ya Pak ya? Sepanjang memenuhi syarat bahwa itu wilayah kerjanya cuma di tempat itu. Di Sumba aja kalau untuk saat ini. Kalau Iya. memang sebelumnya itu memang kita ada office representatif lah istilahnya. Ya Tapi artinya main kita otonom, perusahaannya tidak di sini. merupakan cabang dari tempat lain atau dari Iya, pusat. Artinya heeh, kita berdiri sendiri hanya di satu provinsi, misalnya ya, betul. Nah, atau itu hanya gimana di Pak satu yang kota dokumen kabupaten. pengesahannya tadi tuh? Saya belum punya. Ya harus diajukan aja. Enggak, maksudnya Eh, untuk bahan portfolio ini loh Pak. oh Jadi, portofolio ini ya, heeh, eh, belum punya ya. iya, karena saya masih pengajuan juga sih, gitu. Ya ya. Karena kan kalau dokumen itu memang bukan kita yang bikin masalahnya ya. Tapi kan itu Apa nanti kita diterbitkannya oleh. jelaskan ke asesornya ya Pak ya? Karena memang Boleh, masih itu aja. dalam Jadi kita pengurusan. sudah proses dan kita sedang Heeh. menunggu waktu untuk pengajuan ulang. Oh Ya. iya, Itu heeh. aja Baik, yang baik dokumen Pak. yang terakhir aja masukin. Baik, Ya, baik. Oke, baik Pak. ya. Makasih. Silakan ada yang lain. Oke, saya kira kalau udah cukup, saya cukupkan sekian. Posisi 233. Nanti saya kirim contoh PP, PKB beberapa perusahaan untuk referensi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat weekend. Sehat selalu. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Makasih, Pak. Selamat malam, Ya, Pak. Mbak Wina. Makasih, Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dadang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam, kasih Pak. Pak Dada. Makasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penyampaian materi dan diskusinya pada malam hari ini. Sangat interaktif sekali ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa, sebelum kita menutup sesi pertemuan pada malam ini, kita foto bersama dulu. Boleh Bapak Ibu bersiap-siap, lihat ke kamera sambil tersenyum. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah siap. Bapak sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini dan Sama-sama. selamat beristirahat. Happy Izin weekend, lab Pak. duluan. Silahkan, Bapak. Terima kasih Pak Dada. Pak Dada. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya akan share untuk link absensi pada malam hari ini. Mohon ditunggu sebentar ya. Sebentar, Bapak Ibu. Baik, untuk link absensinya sudah saya share di chat box, Bapak Ibu, silahkan. Dan masih sama seperti pertemuan sebelumnya, untuk pengisiannya itu menggunakan skala rating dari 1 sampai 5, di mana semakin tinggi rating yang Bapak Ibu berikan, menunjukkan bahwa Bapak Ibu semakin senang dengan pertemuan kita pada malam hari ini. Lalu apabila ada feedback atau masukan, juga bisa disampaikan dalam link absensinya. Silahkan. Mbak, ini report and analysis ya Mbak ininya memang. Oh, sebentar Ibu. Takutnya salah.
Digital Coba. marketing tulisannya. Oh iya, mungkin tadi salah kirim dari Mbak Yuninya. Coba yang ini yang kedua, Ibu. Oke. Iya, sudah sesuai ya linknya, Bapak Ibu? Yang sudah selesai boleh keluar ya, Mbak ya? Iya, boleh Ibu. Terima kasih banyak atas kadarnya pada malam ini. Ya, Kita akan ketemu kembali sama-sama. tanggal 3 Juni, Bapak Ibu ya. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih, selamat malam. Malam, Bu. Terima kasih semua. Ya, Selamat malam, Ibu. malam Pak. Terima kasih sudah hadir. Makasih, Mbak. Iya, Ibu. Terima kasih sudah hadir ya, Bu ya. Selamat beristirahat.